Ya, saya akan membawakan hari ini sharing firman lah, mau dibilang. Integritas membawa kemenangan. Tadi kita sudah melihat cuplikan daripada, ya, bukan promosi iklan dari salah satu bank ya, tapi bukan di situnya kita lihat. Di situ kita melihat tentang prinsip integritas. Nah, siapkan hari ini saya membawakan tema daripada firman Tuhan, judulnya integritas yang membawa kemenangan. Kita baca dulu yuk dari firman Tuhannya. Yang punya Alkitab bisa dibuka, atau iPad kudusnya atau handphone kudusnya di Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 3 sesuai yang ada di poin-poin saya. Mungkin bisa dibantu Bapak Ibu Saudara yang bersedia untuk membacakan Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 3. Ya, Ibrani 12 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang melindungi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk Ibu siapa tadi? Bu Rizka ya? Bukan? Bukan Pak Yuni, Pak. Oh, Ibu Yuni, sorry. Bu Yuni yang sudah membantu saya untuk membacakan 3 ayat firman Tuhan ini. Integritas membawa kemenangan. Kita akan, ini slide saya kok nggak bisa maju ya. Kenapa ini? Ya. Integritas adalah berbicara tentang mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau tentang kejujuran. Jadi integritas itu berbicara hal yang kita hidupin sama dengan seperti yang di luar. Jadi seperti tidak ada bedanya apa yang kita perkatakan dan kita lakukan. Video klip tadi, ya, saya ngambil gambaran dari video klip tadi itu tentang kejujuran. Ada wibawa, pasti ada kejujuran. Memang dalam hidup ini banyak sekali godaan, ya, seperti dari video klip yang berkata bahwa ibunya mungkin sedang sakit, dia seorang pegawai bank, tapi dia juga di mana saat itu dia butuh uang untuk mengobati ibunya, pasti kan, ini diambil atau tidak karena ada uang nasabah yang lebih daripada, ya, lumayanlah cukupnya. Tapi dia punya wibawa tekad bahwa berkat itu bukan dari hal seperti ini, bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Kalau dia mengambil uang itu, mungkin dia membiayai ibunya, biaya pengobatan ibunya itu dengan tidak jujur, sehingga tidak ada integritas, mutunya nggak ada, sifatnya nggak ada, keadaan yang sesungguhnya dengan realisasi dia sebagai seorang pegawai bank mungkin sangat nol. Ya, mungkin oke, hari ini mungkin tidak ketahuan mungkin dalam video itu kalau dia sampai mengambil uang kelebihan nasabah itu, tapi kan tinggal seperti bola api menunggu waktu yang akan membuat dia mungkin akan, ya, dipecat dari usahanya karena dia tidak mempunyai wibawa kejujuran. Nah, integritas itu berbicara tentang mutu, sifat, keadaan yang sesungguhnya, yang apa yang kita ada dalam hati kita itu terpancar keluar. Jadi tidak ada kemunafikan. Nah, dari sifat yang sama yang ada karakter dari dalam dan keluar, maka integritas itu pasti akan menimbulkan iri hati.
Contohnya begini Bapak Ibu Saudara. Orang yang berintegritas pasti itu adalah seorang yang berdisiplin, yang punya kualitas. Saya saat ini bekerja memang ya sebagai driver online mau dibilang. Ya sebelumnya memang notabene saya seorang hamba Tuhan, tapi dengan bergilir keadaan seperti ini, corona seperti ini, sehingga saya bukan diparkir sih, maksudnya bahasanya dirumahkan lah, sehingga saya harus mengisi kehidupan rumah tangga saya, keluarga saya itu untuk mencari nafkah dengan online. Nah, di dalam sifat kita harus seorang driver itu harus menunjukkan di dalam pekerjaan itu datang dengan on time. Kalau sudah melewat waktu pasti saya mungkin secara itu akan di-cancel atau menimbulkan paradigma atau pemahaman yang berbeda daripada penumpang yang akan saya ambil. Nah, atau mungkin saya punya pengalaman di sekuler beberapa saat yang lalu, ya sebelum saya menjadi hamba Tuhan, saya sempat bekerja. Saya on time dalam bekerja itu, misalnya masuk jam 9, saya sudah datang itu jam 7:30. Kadang-kadang orang mencemooh saya, ngapain sih datang lebih awal? Lu nggak capek? Datang aja on time mungkin jam 8:45. Atau mungkin jam 9 baru datang. Tapi ya karena saya hobinya mungkin ya dengan rasa disiplin, dengan punya saya ini harus bekerja, bukan yang mau pingin mencari muka dengan seorang pemimpin, tapi saya punya prinsip, perjalanan mungkin saya harus perhitungkan macetnya atau ada apa-apa di jalan, mungkin kendaraan saya bisa mengalami hal yang tidak diduga lah. Maka orang lain akan bilang, wah itu tuh orang kayak lagi cari muka, dia sedang menjilat kepada pimpinan. Padahal bukan seperti itu. Nah, orang yang berintegritas pasti akan menimbulkan iri hati kepada orang yang ada di sekitarnya. Pasti Bapak Ibu sering melihat seperti itu. Wah itu tuh sedang lagi cari muka tuh, misalnya dengan gembalanya. Tapi emang kualitas hidup dia seorang yang berkata jujur, yang mempunyai disiplin yang kuat dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, mungkin terhadap pimpinan. Tapi kadang-kadang orang-orang sekitar kita melihat itu sebagai hal yang negatif. Tantangannya itu yang harus dihadapin, yang harus kita lakuin sebagai seorang hamba-hamba Tuhan, sebagai seorang gereja Tuhan. Sebab kalau kita sama aja dengan orang dunia, sama aja dengan orang-orang yang ya mungkin belum percaya Tuhan, apa bedanya? Gitu loh. Makanya setiap kita harus mencerminkan integritas seperti Kristus. Nah, gereja atau pelayan Tuhan yang mempunyai integritas adalah gereja yang mempunyai pribadi seutuhnya seperti Kristus. Ini maksudnya. Pribadi seutuhnya seperti Kristus itu berbicara tentang karakter Kristus. Berbicara tentang sifat-sifat Kristus. Makanya saya berbicara gereja itu bukan berarti gedung ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya berbicara gereja itu sebagai suatu pribadi, orang itu sendiri. Karena gereja itu kan adalah, arti gereja adalah seperti eklesia, orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kehidupan kegelapannya untuk menjadi terang, menerangi kegelapan dunia ini. Nah, gereja atau pelayan Tuhan yang mempunyai integritas adalah gereja yang mempunyai pribadi seutuhnya seperti Kristus. Makanya kalau seorang pelayan Tuhan atau gereja atau hamba Tuhan, kalau dia masih menyimpan iri hati dengan seorang, maupun itu ya saya bicaranya dengan rekan-rekan sepelayanannya, ya bukan saya bilang menjas orang itu bahwa berarti orang itu tidak mempunyai pribadi seutuhnya seperti Kristus. Pribadi seutuhnya seperti Kristus adalah melihat orang lain itu adalah sebagai pelengkap kehidupan kita, pelengkap sebagai kita seorang hamba Tuhan, melengkapi kita, bukannya sebagai saingan, bukannya kita memiliki iri hati atau wah ini orang nih kayaknya mau
apa sih bahasanya ya, mau bahasa dunia itu, mau nyingkirin gua atau mau bersaing dengan gua. Banyak kan hamba-hamba Tuhan seperti itu. Tapi kalau kita sebagai pribadi Kristus bilang, wah bro, ayo, kalau you punya pelayanan di bidang ini, saya punya pelayanan di bidang ini, kenapa kita nggak bergerak secara bersama-sama, berkolaborasi? Ya kan? Yang dimuliakan siapa? Bukan nama kita kan? Bukan nama Pak Ferdinand atau nama apa gereja yang kita layani, tapi nama Tuhan. Kadang egonya. Nah, gereja yang berintegritas adalah gereja yang mempunyai pribadi seutuhnya, seperti Kristus. Yaitu dia tidak mempunyai rasa dendam atau iri hati atau kepahitan dengan orang-orang di sekitarnya. Atau gereja-gereja yang, wah, misalnya, ya saya ambil apa gereja ini sudah besar, terus ada gereja si A yang mungkin secara jiwa mungkin masih kurang, mengalami kengirian yang, wah itu gereja itu adalah ini ya, sehingga ditimbulkan gosip-gosip yang tidak berdasar, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya gereja yang berintegritas adalah gereja yang mempunyai pribadi seutuhnya seperti Kristus. Pribadi seutuhnya seperti Kristus adalah pribadi yang menganggap orang lain itu adalah suatu hal yang berharga dan sama untuk memperlengkapi kita. Nah, tadi konteksnya saya berbicara di awal, tema khotbah ini adalah integritas membawa kemenangan. Orang yang berintegritas, dia pasti terus berlomba. Dia mempunyai jiwa seperti seorang olahragawan. Seorang yang terus akan berlari sampai dia mempunyai visi, bahkan tujuan yang akan dia capai. Sampai goalnya. Misalnya, Bapak Ibu Saudara bekerja, atau apalah berwira swasta. Pasti punya tujuan atau goal atau visi, misalnya yang bekerja, wah saya bekerja ngumpulin duit untuk akhirnya saya bisa punya rumah atau punya kendaraan atau mempunyai suatu hal yang harus saya capai dengan uang dalam pekerjaan saya. Pasti dia punya goal, pasti dia punya tujuan, punya visi. Orang yang berintegritas itu punya pandangan ke depan. Nah, seorang yang berintegritas dia bercirikan sebagai seorang pahlawan. Nah, di sini kan konteksnya firman Tuhan di Ibrani 12 ayat 1 sampai 3 berbicara, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan apa? Itu perlombaan iman. Kita sebagai seorang olahragawan yang kalau seorang ragawan, kalau ada beban, kalau ada hal yang di dalam pundaknya, itu pasti dia tidak akan bisa maksimal. Dia tidak akan bisa mencapai garis finish. Dia tidak akan, malah dia akan terus jatuh bangun, mungkin jatuh bangun, ya wajar memang, tapi dia akan mengalami kekalahan terus menerus. Nah, maka di sini ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, ketekunan, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Orang yang berintegritas pasti tantangannya banyak, pasti godaannya banyak, pasti goncangan dalam hidupnya pasti banyak. Memang integritas itu bukan hal yang mudah. Yang mau saya bilang, saya juga berbicara seperti ini, itu juga feedback buat saya, bumerang buat saya juga. Apa yang saya sampaikan firman Tuhan ini, memang tidak mudah orang melakukan, mempunyai sikap seperti seorang yang berintegritas. Tapi paling enggak, setidaknya kita gereja Tuhan saat-saat hari ini, di akhir zaman ini sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, biarlah karakter pribadi seutuhnya seperti Kristus, gereja yang berintegritas itu ada. Itu gereja yang terus berlomba-lomba, seorang pelayan Tuhan yang terus berlomba-lomba. Berlomba dalam perjuangan iman. Berlomba terus
mencapai garis finish. Maka seorang olahragawan itu dalam menuju garis finish mempunyai 3 karakteristik, yaitu pertama tentang kasih. Ya Bapak Ibu bisa baca itu di Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan 6. Ya, saya hanya, kita nggak akan baca ayat firman ini, tapi Bapak Ibu nanti bisa buka di Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan 6. Karakteristik seorang olahragawan untuk dia mengalami kemenangan, mengalami integritas yang luar biasa, yaitu di sini sebentar, ulangan ini kok di Ulangan 6. Oke. Judulnya daripada firman itu, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Tapi coba lihat di ayat 5 dan 6. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Karakteristik yang pertama, seperti seorang ragawan yang mencapai garis finish, itu dia punya kasih. Kasih ini berbicara tentang apa? Kalau dia mengasihi apa yang menjadi tujuan dia, apa yang menjadi pekerjaan dia, apa yang menjadi pelayanan dia, maka semuanya, baik itu kemenangan, baik itu berkat, ya saya berbicara berkat bukan bicara dengan uang, tapi bisa damai sejahtera, sukacita, atau apa yang kita doakan, itu akan tergenapi. Makanya orang yang mempunyai kasih, seorang ragawan yang mempunyai kasih, dia akan mencintai terus, akan berusaha terus menjadi seorang, misalnya dia sebagai seorang pemain bola yang berhasil, bagaimana? Dia mencintai terus. Bahwa saya sebagai olahragawan, pemain bola yang baik seperti apa? Misalnya seperti Ronaldo. Saya nggak menyebutkan, promosikan beliau. Tapi dia mencintai, mengasihi apa yang dia lakukan. Maka semuanya tidak akan sia-sia. Seperti firman Tuhan ini, Tuhan Allahmu, kasihilah. Berbicara, ya kita mencintai. Kalau seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang mempunyai kasih Tuhan, yang mempunyai rasa cinta kasih Tuhan, dia akan terus menerus cinta kasihnya itu untuk terus mengiring Tuhan, untuk terus melayani Tuhan, meskipun ya saat-saat hari ini kita melihat sendiri, ya gereja bukan ditutup mau dibilang, tapi belum dibuka untuk beberapa saat dikarenakan kondisi bangsa kita ya sedang mengalami hal yang secara mungkin sakit penyakit yang tidak bisa kita tutup mata. Tapi kalau kasih kita tidak menggebu-gebu kepada Tuhan, wah kalau nggak ke gereja, kalau ibadahnya nggak di gedung, kayaknya kurang afdol. Siapa bilang? Tapi kita di rumah pun masih bisa, seperti ini Zoom, ya kan? Kita bisa merasakan kasih Tuhan. Nah, kita terus gali itu, kasih Tuhan itu terus menggebu-gebu. Dimanapun kita berada, di kamar meskipun sekalipun. Meskipun di Zoom, mungkin kita hanya nonton YouTube misalnya, gitu kan. Tapi kita karena punya kasih Tuhan, terus menggebu-gebu untuk kita ada waktu, untuk kita beribadah, untuk kita memberikan waktu kita buat Tuhan. Makanya seorang olahragawan atau seorang pelayan Tuhan yang akan mencapai garis finish itu pertama punya karakteristik kasih, yaitu kasih Tuhan. Yang kedua, fokus. Olahragawan kalau dia tidak fokus akan apa yang menjadi tujuannya, yang menjadi pencapaian dia akan menjadi seorang olahragawan yang mungkin mau dibilang bahasanya lebih ini ya, sebagai ya nggak ada nilainya, nggak ada hasilnya. Dia kayak sebagai ya olahragawan yang mungkin ya hanya berkualitas di tempat-tempat biasa aja, tapi tidak akan naik grade. Tingkatan dia hanya selevel seperti itu. Tapi kalau dia fokus sebagai seorang badminton, caranya men-smash seperti apa, mengambil bola seperti apa, dia terus pelajari, fokus latihan terus, Sama begitu juga dengan kita pelayan Tuhan, gereja Tuhan. Saat-saat hari ini kita fokusnya apa? Itu fokusnya adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Kalau kita fokus kita kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka kita tidak akan kompromi dengan dosa. Maka kita akan meninggalkan hal-hal yang secara mungkin ya buat dunia itu udahlah nggak apa-apa lah, misalnya gitu kan. Nyogok-nyogok korupsi. Saat-saat hari ini Indonesia sedang dibukakan bangsa kita tentang beberapa saat yang lalu mungkin mau dibilang ya tentang hal mencintai uang. Tapi kalau fokus kita kepada Tuhan, hal itu pasti kita akan tolak. Bahkan kita tidak akan menyentuh hal seperti itu. Nah, fokus kita adalah mahkota kehidupan. Fokus kita adalah kerajaan Tuhan. Fokus kita adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Baiklah gereja Tuhan tuh fokus. Jangan ya goncangan boleh ada, tapi jangan seperti ya kita melihat wah udahlah ini kayak udah nggak kuat, saya mesti harus tawar-tawaran. Nah, terus yang ketiga karakteristik seperti apa? Yaitu setia. Di Ulangan 7 ayat 9. Bentar, Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dari kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu. Setia, bahwa Allah lebih dahulu setia kepada kita. Di sini ayat firman-Nya apa? Jadi biar nggak kemana. Tuhan itu sudah lebih dahulu, dia selalu orang Allah yang setia, yang memegang setiap perjanjiannya. Gereja Tuhan haruslah orang yang setia, menyembah Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Saya nggak tahu keadaan di depan. Ya, banyak yang berkata, ya sebelum wah antikris akan datang, mungkin kita akan disiksa seperti. Ya, saya tidak berkata ya mau dibilang masih jauh atau sudah dekat, itu semua dalam kendali Tuhan. Tapi biarlah pada saat kalau hal itu terjadi, kita tetap setia. Yesus tetap Yesus yang kita sembah. Jangan jual imanmu. Jangan jual yang sudah kau lakukan sebelum-sebelumnya dengan mungkin dengan uang, dengan harta, mungkin ya yang belum menikah kali ya, dengan cowok yang ganteng atau mungkin dengan pasangan hidup. Kita melihat, Bapak Ibu sendiri melihat sendiri, banyak artis-artis yang ya mereka karena hanya menjual nama Yesus. Mereka nggak setia dengan keimanan mereka, panggilan mereka. Padahal mereka sudah diberikan suatu anugerah Tuhan, keselamatan yang begitu besar. Tapi karena kemewahan dunia, karena hal-hal yang dunia tawarkan, dia jual Yesus, dia jual imannya. Tapi biarlah kita setia sampai akhir. Bahwa barang siapa yang setia sampai akhir, ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan pada gerejanya. Amin. Biarlah setiap kita mempunyai 3 karakteristik ini untuk mencapai garis finish. Garis finish itu bukan berarti kita sedang berlomba sebagai seorang pelari, bukan. Tapi garis finish kita itu kekekalan. Yaitu pada saat dia menjemput kita di awan-awan yang permai. Nah, goncangan di depan kita saat ini sedang semakin besar. Semakin sangat besar. Sebagai tanda kedatangan Kristus menjemput gerejanya. Maka tadi saya seperti bilang, keadaan dunia tidak akan semakin lebih baik. Saya nggak tahu Indonesia akan seperti apa. Corona ini berlalu berapa tahun, berapa bulan lagi, atau berapa hari lagi. Semuanya dalam kuasa Tuhan. Biarlah dengan goncangan-goncangan yang ada, dengan hal-hal yang sudah Tuhan nyatakan dalam bangsa kita sudah lihat. Pandangan kita itu apa? Kedatangan Kristus yang kedua kali menjemput kita. Kita mempersiapkan diri. Bisa jadi Tuhan malam ini datang. Kita nggak tahu. Usia seseorang tidak tahu. Banyak hamba-hamba Tuhan yang sekarang ini sudah dipanggil Tuhan. Seperti hari ini, ya Bapak Ibu Saudara sudah mendengar hamba Tuhan yang besar. Dia sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Dia sudah mengakhiri pertandingan dia di dunia ini. Kita nggak tahu. Goncangan seperti apa yang terjadi. Setiap kita kembali mengintrospeksi diri kita,
Biarlah kita selalu mempunyai hidup yang terus berjaga-jaga dan berintegritas untuk kedatangan Tuhan. Nah, biarlah juga setiap kita seperti firman Tuhan ini, amanat agung Tuhan Yesus, pasti kita sudah hafal daripada ayat ini. Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Biarlah gereja saat-saat hari ini, ya, gereja yang berintegritas, pasti dia gereja yang menjadi saksi, yang melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yang menggenapi hal ini. Saya yakin dan percaya, pada saat kita menjadi saksi, gereja-gereja yang menjadi saksi, Tuhan akan menganugerahkan mahkota kehidupan buat setiap kita. Kita menggenapi apa yang menjadi firman Tuhan daripada Matius 28, 19 sampai dengan 20. Ya, itu saja Bapak Ibu Saudara daripada konteks firman Tuhan ini. Ya, saya akan tutup, kita akan angkat pujian. Ini Bapak Ibu Saudara. Ini ada yang tahu lagunya? Belum ada yang tahu ya? Saya sengaja coba di nanti saya akan doa selesai firman Tuhan. Sungguh sempurna kasih-Mu Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagimu. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hatiku. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh hamba-Mu bagikan, sharingkan malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan ini semua boleh terus bertumbuh dalam hati kami. Kami mau setia sampai akhir, sampai finish kami mengiring Engkau Tuhan. Sampai Engkau datang yang kedua kali menjemput setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kesetiaan itu terus ada dalam hidup kami. Hati seorang murid, hati yang terus berjaga-jaga Tuhan, hati yang terus belajar untuk tetap setia dan mengandalkan Tuhan, itu tetap ada dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Kau baik, Kau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Amin. Puji Tuhan, kita terberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Evangelis Ronald
Regan. Ya, pada saat ini kita masuk ke dalam sesi sharing firman, kita berbagi ya apa yang sudah kita dengar dari penyampaian Bapak Evangelis Ronald Reagan. Kita percaya bahwa Roh Kudus menuntun kita pada saat kita dengar akan firman Tuhan. Apabila ada yang boleh kita terima dari Roh Kudus, kita berbagi agar yang lain juga mendapatkan berkat. Kita boleh membagikan kesaksian kita juga boleh bertanya untuk lebih lagi memperlengkapi kita, ya, kekuatan, kelengkapan, pengetahuan, keimanan kita yang semakin disempurnakan pada saat malam hari ini. Ya, sharing firman akan dipimpin oleh Kakak Evangelis Ruth Marta. Silakan, Kak Marta. Ya, shalom semuanya, selamat malam. Mohon maaf saya mati kamera karena signalnya kurang bagus banget Pak. Bahkan tadi banyak miss juga sih apa yang dibagi Bang Regen. Tapi ya saya belajar untuk ini aja, menyimpulkan. Ya, jadi Bang Regen sudah menyampaikan bahwa dengan tema integritas membawa kemenangan. Yang di ayat firman-Nya diambil dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Di sini dibilang bahwa orang yang berintegritas, integritas adalah berbicara dengan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang merencanakan, memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Di sini buat setiap kita sebagai hamba-hamba Tuhan atau pelayan Tuhan dituntut yaitu dengan berintegritas berarti kita ada punya karakteristik, yaitu pertama kasih, fokus, dan setia. Seperti juga kita Tuhan menciptakan setiap kita adalah segambar dengan Dia gitu. Jadi kita memang berteladan, teladan sebagai teladan hidup kita yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kita belajar untuk terus melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus contohkan buat setiap kita gitu. Nah, dengan ini makanya saya bagikan buat teman-teman, saya minta mungkin ada tanggapan, tambahan, atau kesaksian yang berhubungan dengan apa yang sudah disampaikan hambanya. Silahkan. Silahkan. Kayaknya tidak perlu ditunjukkan. Bu Suryati, Kak Rizka, Ayuni, Kak Nomi, ada Bang Yosef, Kak Krisna juga. Silahkan. Jangan pelit-pelit, bagi-bagi berkat. Boleh saya dulu deh dari yang Oke, silakan Bu Suryati. Ini tadi temanya integritas membawa kemenangan ya. Ya. Ini kemenangan yang membawa wibawa itu termasuk kesabaran juga ya. Kalau di kita kesabaran tidak mudah langsung berkata-kata, langsung marah. Terutama di jalan-jalan ya ini ya. Kalau kita di jalan-jalan, terus apalagi musim hujan seperti ini, kita naik, ada mobil lewat, apa motor lewat, kita jalan kecipratan gitu langsung nyemprot itu ya. Itu juga udah membuat kita marah-marah juga ya. Gereja kan pribadi kita sendiri. Kok kita marah-marah kan juga dilihat orang itu kan itu juga sudah mencerminkan karakter kita sih. Mungkin saya juga suka begitu sih kalau kalau kecipratan gitu loh. Paling lirik gitu, nggak mungkin langsung. Tapi ya cuma ini aja. Kadang saya minggir-minggir aja sendiri daripada kecipratan gitu.
termasuk penguasaan diri dan sesama kawan-kawan, apalagi di media ya. Di media kan sekarang ya kalau kita kalau nggak tatap muka suka salah-salah ngomong sedikit saja yang nggak berkenan, itu juga mengurangi wibawa kita. Kalau kita terus membalas langsung tidak kita pikirkan, kita balas chat lagi, padahal kan orang itu belum tentu marah, tapi kita suka ambil tindakan langsung cepat-cepat, tidak kita pikirkan dahulu, biar tidak menyakiti hati seseorang. Ya segitu, Kak Marta, biar yang lain, biar berbagi. Oke, terima kasih Bu Suryati. Bu Suryati Sama-sama. menyampaikan bahwa berintegritas yaitu punya penguasaan diri, bahkan kita harus jangan karena takut dilihat orang gitu ya Bu ya, dari kitanya yang menghindar, kita berjaga-jaga gitu ya Bu ya. Iya Kak. Oke, silahkan yang lain. Shalom, Kak Marta. Shalom. Semuanya. Shalom. Salam Pak Regen, baru kita jumpa lagi ya Pak Regen ya. Udah lama banget, ya ampun. Ya, betul, Bu, betul. Puji Tuhan masih bisa memberkati kita Pak Regen di khotbahnya malam ini, luar biasa. Terima kasih sekali. Kalau aku sih pribadi dari Ibrani 12 ini ingatnya di ayat 2 itu, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita. Itu aku teringatnya pas waktu aku dipilih Tuhan ya, itu inget banget gitu kejadian momen-momen detik-detik setiap saat ketika merasa terhina, dalam arti kata memang dihina. Dihina banget sama temen. Dalam arti kata kan dulu itu punya teman tuh satu geng SMP ya, sampai udah ibu-ibu pun masih segeng gitu kan, mungkin itu flashback-nya waktu SMP itu kita deket banget. Sampai SMA, bahkan lulus SMA pun kita deket. Nah, awal mula Tuhan menemukan saya itu kan pas lepas SMA. Jadi teman-teman segeng saya itu nangis. Mereka nangisnya bukan nangis cuman biasa-biasa gitu, tapi mereka nangis memukul-mukul dirinya sendiri. Menyatakan itu salah mereka bahwa saya masuk Kristen. 10 orang teman saya nangis semua 9, bayangin aja. Jadi saya yang di situ yang masuk Kristen, saya jadi kebingungan. Ini kok bisa gitu mereka menyalah-nyalahkan diri. Semuanya nangis, memukuli diri mereka sendiri bahwa mereka bersalah, katanya membiarkan saya masuk Kristen. Sementara saya sendiri memberanikan diri untuk mengumumkan bahwa saya sekarang Kristen. Itu luar biasa buat saya perjuangan, karena saya menyayangi teman-teman saya yang 10 orang itu. Tapi Tuhan memberi kekuatan bahwa nggak usah takut, kalaupun kehilangan mereka, it's okay gitu loh. Mungkin akan disediakan teman-teman yang lain atau keluarga yang lain gitu loh. Saat itu saya nggak ada takut-takutnya. Saya dihina-hina sama mereka, dikata-katakan mungkin, apa kamu itu masuk Kristen karena ada ini, ada itu gitu kan, ada hal-hal yang lain, dimudahkan secara ekonomi atau apa. Tapi kan yang tahu saya sama Tuhan, tidak ada imbalan secara ekonomi melebihi dari apapun itu gitu loh. Tapi saya saat itu ingat bahwa Tuhan pilih saya. Tuhan pilih saya, hanya itu aja yang dari firman Yohanes itu yang saya selalu ingat, bahwa Tuhan pilih saya, Tuhan pilih saya. Apapun nggak usah takut, nggak usah takut. Bahkan saya bilang, kalau saya malu menyatakan bahwa saya sekarang Kristen, berarti Tuhan nggak, kasihan Tuhan yang milih saya gitu. Saya tuh nggak layak gitu loh dipilih.
Jadi teman-teman saya itu mula-mula mereka menangis-nangis, memarahi diri mereka sendiri, bertanya kepada saya ada apa, mengguncang-guncangkan badan saya. Tapi ya udahlah, karena kita udah sangat dekat sekali ya. Terus menjauhi saya. Tapi saya nggak masalah, saya tetap mengasihi mereka, tetap datang saat Lebaran. Saya nggak ragu-ragu, saya datang saat Lebaran. Dan saya yang tadinya mereka bersatu, gara-gara saya mereka jadi nggak mau kumpul lagi. Tapi saya tetap nelponin mereka satu-satu, mengumpulkan mereka. Bahkan saat Jumat Agung, saya pulang dari gereja pun saya menyempatkan datang ke acara reuni kita yang biasa suka kumpulan gitu kan. Saya pakai baju masih hitam-hitam waktu itu dan mereka pun menganggap malu akhirnya. Ya lama-kelamaan mereka puji Tuhan seperti yang dijanjikan adalah sukacita. Tidak ada satupun lagi yang menganggap saya itu adalah keaiban buat mereka. Karena saya tahu Tuhan berdiri di depan saya. Dia yang menutup semua mata mereka melihat bahwa saya sekarang berharga. Gitu. Itu yang saya rasakan gitu, Pak Regen. Di ayat ini saya ingat kejadian itu gitu. Mengingat satu dari kejadian yang saya alami. Hanya satu dari kejadian yang saya alami. Banyak banget kejadian-kejadian yang lain yang saya ingatkan ini, tapi yang tadi Pak Regen bilang di Ulangan ayat 6 itu bahwa kita harus tetap mengasihi siapapun itu karena Tuhan yang menginginkan kita mengasihi Tuhan seperti yang diajarkan ke kita. Itu sih yang saya rasakan gitu. Terima kasih sekali Pak Regen. Kita mengingat cerita ini dengan penuh sukacita ya, walaupun tetap haru gitu. Tapi penuh dengan sukacita bahwa Tuhanlah yang selalu berdiri di depan kita. Terima kasih. Tuhan memberkati semuanya. Oke. Terima kasih Kak Rizka untuk apa yang sudah dibagikan, bahwa ayat firman dari Ibrani 12 ayat 2 ya Kak, yang mengingatkan waktu Tuhan sudah memilih Kak Rizka untuk menjadi orang percaya, menjadi anaknya. Ya, puji Tuhan, kalau itu boleh mengingatkan Kak Rizka, dan itu boleh juga memberkati setiap kita, bahwa memang di dalam Tuhan kita harus tetap percaya bahwa pembelaan Tuhan itu sungguh sangat luar biasa bagi setiap kita. Apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan ada di depan kita, Tuhan yang terus melindungi kita, menolong kita setiap apa yang jadi pergumulan kita. Terima kasih untuk Kak Rizka, silakan yang lain. Ya, shalom Kak Marta. Kak Yuni kayaknya udah siap nih Kak Yuni. Iya, shalom. Terima kasih Pak Regan, salam kenal Pak. Saya dari angkatan kedua ya Pak. Iya, terima kasih untuk firman Tuhannya malam hari ini tentang integritas yang menangkan. Saya nggak tahu ini Tuhan beri adalah firman Tuhan yang kedua di dalam minggu ini. Karena minggu kemarin pun saya mendapatkan firman Tuhan yang sama di gereja tentang integritas di dalam pelayanan. Nah, ini tuh berkesinambungan. Saya terima kasih Pak, dilengkapi lagi gitu kan. Kalau dari firman Tuhan malam hari ini yang diberikan oleh Pak Regan, bahwa integritas itu harus mempunyai karakter, 3 karakter yang diberikan, yaitu kasih, fokus, dan setia. Kalau saya baca di dalam firman Tuhan yang diberikan oleh Pak Regan di Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 3, dari tadi saya ulang-ulang, itu saya seperti mendapatkan bahwa seorang pelayan Tuhan yang berintegritas itu selain mempunyai 3 karakter yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Regan, adalah, saya rangkum semuanya ya Pak, kalau salah mohon dibenarkan gitu, totalitas di dalam pelayanan. Karena setiap hamba Tuhan kalau tidak secara total di dalam melayani Tuhan, di dalam dia berintegritas untuk menjadi orang-orang yang dimenangkan, itu pelayanannya kayak ibarat kata kayak kita mengisi atau kita mau minum tapi kita tanggung gitu loh. Kita minum tapi tanggung. Jadi kayak masih kurang dan kurang gitu. Tapi ketika sudah melayani secara totalitas, kita punya kasih, kita fokus sama Tuhan dan kita setia,
ditambah kita bertotalitas sama Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, seperti tadi Kak Rizka bilang, itu yang akan memberikan kita tuh suatu sukacita yang luar biasa gitu kan. Kalau di ayat yang ke-1 dan kedua di situ saya menangkap bahwa ayat yang ke-1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman, yang bawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dan dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Nah, dari 2 ayat ini yang saya tangkap, yaitu totalitas, Pak. Karena ya jujur seperti tadi saya bilang, pelayanan tanpa secara totalitas dari hati gitu kan. Totalitas dari hati itu seperti kita melakukan sesuatu yang nggak tercapai gitu. Ibarat kita berlomba nggak sampai ke garis finish, itu kayak kok bisa gitu, kok nggak, kayak ada beban gitu kan, ada beban. Kayak itu aja sih Pak, kalau yang saya bisa tangkap dari firman Tuhan hari ini dan minggu kemarin gitu. Integritas yang membawa kemenangan dan integritas di dalam pelayanan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, makasih Kak Yuni. Kak Yuni dari ini ya. Silakan buat yang lain. Kak Naomi mungkin. Iya, shalom. Terima kasih Kak Marta. Shalom, selamat malam Pak Regan. Salam kenal. Suaranya boleh diagak kerasin dikit. Saya kurang dengar. Putus-putus soalnya di saya sinyalnya benar-benar. Iya, shalom. Selamat malam Pak Regan. Ya, shalom. Salam kenal, saya Naomi. Puji Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan pada saat hari Bunda ini sangat pribadi juga dengan tema paling pentingnya tentang kemenangan ya. Saya ketik firman Tuhan di sini ayat yang kedua bagian A dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan ini sangat menyentuh banget dengan pribadi saya. Pasti seperti itu. Dan saya kasih sedikit ya Bapak Ibu semuanya, karena 2 minggu yang lalu bisa dibilang jalan 3 minggu ini ya, puji nama Tuhan saya terkena COVID, dan saya percaya pada saat itu saya mengalami itu nggak ada sedikit pun roh kekhawatiran, ketakutan dalam kehidupan saya, saudaraku. Walaupun pada saat itu orang bilang, aduh kalau udah COVID itu pasti udah nggak selamat lagi, sudah hidupnya akan berakhir. Tapi saudaraku, saya tidak pernah takut tentang itu. Saya percaya kalau Tuhan yang sudah memilih saya, Tuhan yang sudah mengangkat saya, apa sih yang Tuhan tidak bisa lakukan dalam kehidupan saya. Jadi di sini saya mau bilang, dalam 2 minggu itu saya mengalami sakit itu, saya cuman sendiri terbaring di rumah, nggak ada siapa-siapa, tapi saya percaya ada Yesus yang senantiasa menyertai kehidupan saya. Jadi di ayat kedua ini dan tema tadi di dalam kemenangan, saya ini dari Bapak. Terima kasih Bapak Regan firman-Nya saat malam ini, karena saya sudah dikalahkan dari maut, saya diangkat. Itu kemenangan yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Kalau secara manusia mungkin dengan merasakan pada saat itu sakitnya, terus itu karena saya sempat drop, saya tidak ada ketakutan dalam kehidupan, pikiran dalam kehidupan. Apa yang aku lakukan
berkata, kamu itu terlalu menyenangkan, kamu itu terlalu nggak tahu istirahat gitu ya, apa aja, kemana aja, nggak mematuhi protokol. Kalau saya mau bilang saya nggak mematuhi protokol, karena saya juga sudah belajar di hadapan dalam kehidupan saya. Ini kan mau kerjakan dalam setiap langkah kemana pun namanya COVID. Awal corona itu pun nggak pernah nggak pernah diam diri. Jadi saya punya banyak pelayanan, saya punya bapak pembina sudah tua, jadi dia semua serahkan kepada saya. Jadi bilang saya begitu koordinatornya, Pak. Jadi puji nama Tuhan. Hari ini malam hari yang indah ini saya semakin kuat. Iman saya semakin kebenaran firman pada saat malam hari yang indah ini. Ya, di mana kesembuhan yang begitu. Saya terus terang pada saat itu 1 minggu saya alami saya terkena COVID karena saya nggak ada bayangan saya ke sana. Tapi karena saya anti obat, saya nggak pernah minum obat. Saya minum perjamuan, urapan, jadi itu terus yang balur semua saya. Dan saya tidak bilang Tuhan aku sembuh karena saya berpikir nggak usah saya minum. Tuhan hari ini sudah menjalani 3 minggu dan tapi tahap ini terus Tuhan akan terus berikan kemenangan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya dan iman dan saya pun akan semakin hari semakin setia datang kepada Bapa dan Ibu yang Bapa dan kehidupan Kak Marta semuanya salah Tuhan Yesus. Marta. Halo Kak Marta. Halo Kak Marta. Iya. Kak Marta, apa koneksinya berganggu Kak Marta? Halo Kak Marta. Ya, baik. Ya, sementara saya bantu Kak Marta mungkin sedang ada gangguan secara koneksi. Saya juga tadi agak kurang sempurna mendengar apa yang disampaikan Ibu Naomi. Di perangkat saya juga seringkali hilang-hilang begitu suaranya. Iya. Tapi saya tadi sedikit mendengar mengenai kesaksian dari Ibu Naomi ya, telah dipulihkan Tuhan, telah berkati Tuhan, saat ini sudah sehat, puji Tuhan. Iya, baik. Ya, terpujilah Tuhan. Nah, saudara, Bapak Ibu, ya, apabila ada di antara kita yang lain untuk mau menyampaikan sesuatu, untuk mempersaksikan karya Tuhan dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan integritas yang membawa kemenangan. Ya, tentu saja kita semua sudah merasakan kemenangan-kemenangan yang daripada Tuhan ya. Nah, tapi seringkali mungkin kemenangan itu karena sudah berlalu ya agak-agak lupa dikit gitu ya.
Nah, bila kita mengingat-ingat kemenangan, apakah kemenangan-kemenangan yang kita sudah peroleh itu berbuah dari integritas yang ada dalam diri kita? Itu mungkin kita akan bisa bagi dan kita yang lainnya bisa mendengar, sebab itu adalah satu aplikasi daripada integritas yang ada dalam diri kita. Ya, baik. Silakan yang lain. Yang belum. Ya, di sini berarti Pak Yosef. Pak Yosef, Bu Krisna, apa mendengar suara saya? Iya, mic-nya tadi sudah sempat on, tapi off lagi. Nah, ini on lagi. Shalom, Pak. Ya, shalom, Pak Yosef. Luar biasa ini, Pak. Tapi firmannya belum sepenuhnya saya dengar karena saya tadi on pas pertama terus keluar lagi. Ini saya lagi di jalan kebetulan. Tadi makanya off nih karena gelap kondisinya, saya nggak jalan. Makanya saya off kan nih, gelap semua. Iya, saya ada di mobil jadi saya berhenti. Saya hanya dengar dari kesaksian teman-teman ya soal integritas yang teman-teman saksikan lah, yang teman-teman bagikan. Integritas seorang pelayan dan hamba Tuhan. Kalau itu yang saya tangkap ya soal integritas. Saya ingin berbagi di 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 14. Satu Timotius 4 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan di ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini saya bahas dulu di ayat yang ke-12, yang pertama. Integritas seorang pelayan ya, seorang hamba Tuhan. Karena banyak, kalau dibilang pelayan hamba Tuhan, kita bisa lihat yang di depan mimbar, mereka mengaku seorang pelayan dan mengaku seorang hamba Tuhan. Yang sering saya katakan ya, seorang hamba Tuhan dan seorang pelayan itu bukan hanya di mimbar saja. Dia harus menjadi teladan dimanapun mereka berada. Bahkan saya pernah dengar bahwa ada kesaksian seseorang bahwa ada seorang hamba Tuhan yang di depannya bagus, holy, kudus, segala macam. Tapi di keluarganya dia sering berkata kasar, ya kan. Malah kebun binatang sering keluar, ya kan. Jadi tidak, kalau dibilang udah melenceng dari sini ya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Maksud teladan berarti kita harus mencontohkan sesuatu yang baik supaya orang-orang percaya itu, bahkan jemaat-jemaat kita, bahkan orang lain pun lihat kita bisa mencontohkan sesuatu yang baik. Apalagi kita yang di depan mimbar itu pasti menjadi sorotan. Itu nomor pasti. Saya bilang pasti menjadi sorotan. Kenapa? Mereka akan mencontoh apa yang kita lakukan di luar sana. Kalau kita melakukan hal yang buruk, itu akan mereka catat, akan mereka lihat, ya kan. Kok begini, ya kan. Tapi jangan ada alasan bahwa kalau seorang hamba Tuhan itu masih manusia. Kita semua manusia, tapi Tuhan, di firman Tuhan dikatakan kita harus sempurna sama seperti Yesus. Kita diciptakan sama seperti Yesus. Ya kan, seturut dan serupa gambarannya. Berarti kita bisa, kita mampu. Tapi kadang-kadang memang logika kita, ya pikiran duniawi kita itu yang bermain. Jadi integritas seorang pelayan itu harus menjadi seorang teladan. Ya, bukan hanya seorang yang bisa memberitakan firman Tuhan, ya kan, tapi di dalam kehidupannya dia tidak menunjukkan isi dari firman Tuhan tersebut.
Nah, terus di sini bagi orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sekarang kita banyak lihat, saya udah sudah mendengar ya kan, bahwa hamba-hamba Tuhan itu sudah beberapa yang nikah lagi ya kan, bahkan belum cerai pun nikah lagi, kawin lagi. Itu bukan seorang teladan ya kan, bukan hanya, makanya tadi saya bilang seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan itu bukan dilihat dari mimbar, tapi dari kehidupan sehari-harinya. Jadi jadilah teladan. Nah, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jadi kita harus terus bertekun dalam membaca firman Tuhan ya. Terus dan dalam membangun, kita harus saling membangun orang-orang yang sesama-sama pelayan ya kan, sesama-sama hamba-hamba Tuhan. Kita harus saling membangun. Kita harus terima juga pengajaran yang keras. Harus terima juga pengajaran yang ibarat kata kalau bayi kan dikasih bubur terus ya, tapi kita harus terima yang namanya daging itu keras. Kita harus terima kita harus terima pengajaran yang keras tapi benar, itu yang penting. Jadi seorang pelayan Tuhan itu harus punya harus punya namanya sifat untuk membangun dan siap untuk diajar. Nah, terus ini yang ke-14, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan perumpamaan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Nah, jadi ini kan tadi kita garis bawahi dengan penumpangan tangan sidang penatua, itu berarti kan hamba-hamba Tuhan ya. Jadi kita sebagai di sini sebagai anak-anak Tuhan ya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus menjadi teladan dimanapun kita berada. Jadi soal integritas itu kita bukan hanya kalau dibilang ya tong kosong nyaring bunyinya. Kita harus benar-benar melakukan apa yang kita katakan. Ya, kita bisa memperkatakan misalkan di mimbar dengan hal yang baik, tapi kita tidak melakukan hal yang baik, orang itu pun tidak akan mencontoh tidak akan melakukan yang kita katakan, karena yang kita katakan saja kita tidak lakukan. Nah, jadi itulah kita harus terus setia, dalam arti kata kita setia terus membaca firman Tuhan, setia untuk melakukan firman Tuhan. Jangan berkata daging itu lemah. Ya kan? Jadi kita itu manusia biasa, kita itu manusia yang bisa jatuh dalam dosa ya kan. Tapi Tuhan berkata bahwa kita harus sempurna. Ya, sempurna itu berarti kita harus berusaha, terus berusaha, bukan kalah dengan namanya sifat duniawi. Itu aja Pak Ferdinand yang bisa saya sampaikan. Iya, puji Tuhan. Ya, luar biasa. Hal yang real, hal yang ya kita cukup dengar di luar sana mengenai integritas dari hamba Tuhan, ya, integritas dari orang-orang yang terlihat baik, terlihat punya integritas yang luar biasa, tetapi kita tidak tahu di dalam kehidupannya di dalam itu seperti apa. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Yosef. Ya, mungkin ada Bu Krisna di sana yang mau menyampaikan sesuatu? Ya, enggak ada Pak, lagi di luar. Oh, di luar. Lagi cari makan. Iya Pak, makan penting Pak. Jangan sampai telat makan, nanti sulit untuk. Iya, soalnya kerja Pak dari pagi. Jadi baru sempat nih. Tadi aja bawa bekal udah habis. Oh iya, harus ini, makan juga harus ini ya, waktunya tepat ya sekarang ini ya, untuk menjaga stamina kita. Ya, baik, puji Tuhan. Nah, apakah Kak Marta sudah baik ini koneksinya? Halo Kak Marta? Boleh? Ya, shalom Pak. Iya. Kedengaran dikit sih. Saya ini di depan HP, tapi saya walaupun mati kamera Pak, saya juga tidak bisa melihat nih wajah-wajah yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Jadi di tempat HP saya cuma hitam doang gitu loh Pak. Oh, gitu.
Ini sinyalnya benar-benar ini banget, jadi makanya saya udah berusaha untuk mati kamera, maksudnya biar lebih kuat, ternyata suara pun nggak kedengaran jelas. Tadi Bang Yosef sih saya dengar sedikit bahwa apa yang diperkatakan itu sama dengan apa yang dilakukan, itu sih menjadi teladan gitu kan. Yang saya tangkap dari Bang Yosef, soalnya nggak nangkap semua, apalagi Naomi tadi benar-benar blank gitu. Makanya saya, aduh, habis itu nggak ngerti berhentinya kapan, saya juga nggak tahu gitu loh. Makanya ini banget, sempat hilang, benar-benar nggak, cuman ngadepin HP tapi nggak ada gambar, nggak ada suara, seperti itu. Ya puji Tuhan, kalau malam hari ini kita boleh mendengarkan, boleh diberkati dari Bang Regen mengenai integritas membawa kemenangan. Tadi sih teman-teman, saudara-saudara udah saling berbagi ya, dari Ibu Suryati, yaitu bahwa kita sebagai pelayan Tuhan yang berintegritas, yaitu selain 3 fokus dari yang Bang Regen bagikan, kasih, fokus, dan setia. Itu kalau Bu Suryati menambahkan tentang penguasaan diri dan tetap terus jadi berjaga-jaga untuk tetap menjadi berkat, maksudnya jadi dimanapun dia berada dia tetap berjaga, maksudnya menghindari daripada dia dari dalam dianya membuat dia marah atau apa, tapi dia menghindar dulu untuk tidak sampai dianya jadi malah berkata-kata yang tidak menjadi berkat, seperti itu. Kalau Kak Rizka tadi dari Ibrani 12 Ibrani 12 ayat 2, dia mengingatkan tentang waktu dia dipanggil Tuhan dan ditangkap Tuhan, sehingga dia tetap percaya bahwa dia tetap harus mengakui dimanapun atau menyaksikan bahwa dia sudah berbalik, dia percaya sama Tuhan. Untuk dia menyaksikan itu, dia tidak perlu takut karena dia percaya Tuhan ada di depan dia, Tuhan yang terus menolong dan melindungi dia. Ya, seperti itu. Dari Kak Yuni, sebagai ini bisa dibilang melakukan segala sesuatunya dengan total, maksudnya apa yang Tuhan perintahkan itu dilakukan dengan total, berusaha untuk melakukan dengan total, dengan semampu apa yang dia bagikan gitu ya Kak Yuni ya. Saya kurang-kurang jelas juga tadi Kak Yuni, hilang-hilang. Ya Kak. Oke. Ya, kalau dari Bang Yosef yaitu bahwa apa yang dia katakan itu harus sama dengan apa yang dilakukan. Memang seperti itu, walaupun dan terus menjadi berkat atau menjadi teladan, menjadi contoh dimanapun dia berada dalam keadaan apapun, seperti itu. Apa yang dibagikan Bang Yosef itu yang boleh saya tangkap. Mungkin saya boleh menambahkan sedikit ya dari apa yang saya tangkap. Saya sih memang nggak begitu mendengar semua lengkap dari apa yang Bang Regen bagikan, tapi dari itu aja ayat firman dari ayat Ibrani 12 ayat 1 sampai 3 itu, bahwa memang orang yang sebagai pelayan Tuhan atau hamba Tuhan yang berintegritas, yaitu kita seperti seorang olahragawan yang harus mempunyai fokus, kasih, fokus, dan setia. Kalau boleh saya tambahkan, yaitu harus banyak berlatih. Jadi sebagai hamba Tuhan banyak berlatih, seperti kita bagaimana kita menjalin hubungan intim dengan Tuhan, untuk membaca firman, merenungkan, bahkan itu mengaplikasikan dalam kehidupan setiap kita. Dan itu saya gabungkan dengan apa yang Bang Yosef bagikan, yaitu bahwa memang integritas itu kan apa yang ada di pikiran kita, terus yang kita perkatakan itu sama dengan hati kita dan sama yang kita lakukan dalam hidup kita, maka itu akan menjadi berkat. Makanya tadi dibilang bahwa integritas membawa kemenangan. Jadi kalau kita melakukan itu, kita fokus sama Tuhan Yesus, makanya semuanya kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih, Tuhan berkati.